Assalamualaikum. Halo. Selamat datang di video kali ini. Video tutorial R statistik dari MMSA. Kenalin, gue Ramadhan Eka Putra dari MBA 78. Dan lu bisa panggil gue Ian. Nah, gue ngapain sih di sini? Di kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin apa itu pemrograman R. So, stay tune ya. Halo semuanya, selamat datang di video pertama untuk part 3 kali ini. Video tutorial art programming dari MMSA. Ketemu lagi sama aku, Ian. Nah, kali ini aku bakal ngapain sih? Kali ini aku bakal ngejelasin tentang gimana caranya memvisualisasikan uniform distribution, dan continuous uniform distribution. Nah, langsung aja yuk, kita masuk ke Art Studio. Nah, kali ini aku bakal bikin constructing uniform distribution. Nah, distribution itu memiliki limit A sampai B, dan dia memiliki tinggi. Jadi batasan titik nolnya itu adalah A, batasan sampai sumbu ke kanan itu B, dan tingginya adalah Fx. Nah, kita tulis aja yuk. Lower limit adalah A punya 0, dan limit B adalah 30. Kemudian tingginya Fx adalah 1/30, yakni 0,033. Sekarang kita bikin vektor X, terdiri atas luasan ini, luasan A, B, dan tingginya 0,033. Dalam bentuk vektor X, kita tulis X vektor di sekuen, di tab, masukin A, terus B, dan tingginya 0,033. Terus di Ctrl Enter. Vektor telah terbentuk di sebelah sini. Langsung saja kita visualisasikan kurvanya. Seperti apa sih kurvanya? Yuk, kita ketik curve di tab, kemudian diketik dan if. Di tab, masukin X, terus kita kasih batasannya minnya 0, max-nya 30. Kemudian ini ada kemudian bagian paling penting nih dalam visualisasi data, yaitu batasan sumbu X-nya. Sumbu X-nya kan dari titiknya 0 sampai, karena dia maksimalnya 30, aku pengen ngasih offset 3, value-nya 3, jadi ditambah jadi 33. Di Ctrl Enter. Nah, visualisasi telah ada nih di sini. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita pengen ngasih warna ke total areanya. Jadi nggak cuma garis tok gini. Caranya gimana? Yuk, kita tulis ketik komen area total. Kemudian ketik poligon di C 0, sekuen, tab, masukin A, B, dan T-nya. A, titik B, dan tingginya 0,033. Habis itu, 0,33, habis itu di koma, titik B-nya, 30. Nah, habis itu kita bikin koma C lagi. C dalam kurung 0, koma, dan if di sekuen, kemudian masukin lagi A, value B, dan value tingginya 0,033. Di situ kita tulis minimalnya, jarak titik minimalnya 0, dan jarak maksimalnya 30. Dan kita masukin titik minimalnya. Di situ kita kasih warna dari grafik ini. Ini color apostrophe, aku pengen warna merah, red. Nah, dan bordernya tidak perlu diwarnai, jadi tetap ada garis hitam. Border NA. Udah, kita Ctrl Enter, gas. Nah, area kan sudah terwarna nih, tapi bordernya tidak ikut terwarna. Jadi
enaknya bordernya di NA. Di situ kita ngapain sih? Di situ aku pengen membuat visualisasi apa ya? Jarak value X-nya dari 25 sampai 30. Gimana tuh caranya? Yuk. 25 X 30. Langsung aja nih caranya. Aku pengen kosongin dulu. Nah, cara gimana? Kopas aja yang ini. Yang baris 7 kita kopas. Sini. Kita kosongin lagi warnanya. Di Ctrl Enter. Kita kosongin warnanya. Habis itu aku pengen kasih dia dari 25 sampai 30. Nah, itu gimana caranya? Caranya kita kopas nih yang area total, tapi kita ubah. Yang ini yang tadinya 0, kita ubah jadi 25. Kemudian sekuennya juga batasannya kita ubah dari tadinya 0 ke 25. Dan yang ini tadinya 0 ke 25. Di situ apalagi yang kita ubah? Kita ubah warnanya. Tadi kan merah. Aku pengen warnanya abu-abu. Udah. Jadi ingat ya, teman-teman, yang diubah itu batasan tadi yang value-nya ini, batas bawahnya, dan si batas bawah ini, dan warnanya juga bisa diubah. Bordernya tetap sama. Habis itu kita Ctrl Enter. Apa yang terjadi? Nah, ternyata luasan area dari 25 sampai 30 telah kita kasih warna. Nah, inilah luasan area dari 25 sampai 30. Sekarang aku pengen bikin dari P nya 10 sampai sama dengan X sama dengan 20. Cara gimana? Kita kopas lagi nih pembersihnya, kita bersihin lagi. Kita kopas, tadi yang line 7 kita kopas, kita Ctrl Enter lagi. Udah bersih nih. Habis itu kita ubah, kita kopas. Nah, ini yang kita ubah adalah batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya kita ubah jadi 10, ini 10, dan ini 10. Batas atasnya kita ubah jadi 20. Ini juga 20. Ini 20. Apa lagi yang kita ubah? Yang kita ubah warnanya. Tadi merah, kita ubah jadi, aku pengen hijau. Nah, kalau udah, kita enter aja nih. Ctrl Enter. Apa yang terjadi? Luasan area dari 10 sampai 20 setelah kita kasih warna hijau. Nah, setelah itu, aku pengen nyoba lagi nih. Batasan warna P-nya dari 0 sampai 5. X sama dengan 5. Caranya gimana? Kita bersihin lagi. Kita kopas line 7-nya, kita kopas. Kita Ctrl Enter untuk membersihkan. Nah, ini kan bersih lagi. Terus kita kopas lagi yang tadi area total. Sini, dikopas. Habis itu kita ubah. Kan dia pengennya dari 0 sampai 5 nih. Berarti yang tetap itu adalah 0-nya tetap, sama ini 30 berubah, jadi 5. Ini 5. Ini 5. Yang 30-nya jadi 5. Ini 5. Dan yang terakhir adalah berubah warnanya. Aku pengen warnanya jadi biru. Kalau udah, kita Ctrl Enter. Apa yang terjadi? Warnanya sudah berubah ya jadi biru. Nah, setelah kita berhasil melakukan visualisasi, yuk kita hitung. Caranya adalah kita tulis komentarnya dulu, CDF for uniform distribution. Ini berapa? Fx-nya adalah, kita bikin nih vektor fx, itu tadi kan 1/30. Ctrl Enter. Udah masuk di sini. Fx-nya. Kemudian base-nya adalah 30.
Jangan lupa di Ctrl Enter, udah, base-nya udah, fx-nya udah. Saatnya masuk ke, kita hitung nih, fx kali base. Itu value-nya 1. Oke, mantap. Sekarang kita hitung luasan area untuk si ini, 25 sampai 30. Luasan area for E 25 X 30. Caranya gimana? Caranya adalah seperti tadi, kita tulis fx-nya, fx-nya tetap sama, 1 bagi 30. Itu tetap sama, tapi base-nya yang berbeda. Base-nya kita tulis base 2. Base 2-nya ini jaraknya kan 30 kurang 25. Oh, berarti 5. Akhirnya baru base 2-nya 5. Ctrl Enter. Base 2 telah ada. Kemudian kita kali aja nih, fx kali base 2. Jadi deh, RStudio telah menghitung luasan area dari 25 sampai 30. Sekarang aku pengen ngitung dari yang ini, 10 sampai 20. EDF for P 10 20. Efeknya tetap sama. Kita ketik lagi 1 bagi 30. Bentar. Kemudian base 3 diubah ya. Base 3 jadi 20 kurang 10. 10. Nah, langsung nih kita kali fx dikali base 3. Ctrl Enter. Value-nya dapat 0,3333. Nah, sekarang yuk kita visualisasikan gimana sih caranya bikin distribusi normal. Constructing a normal distribution. Kalau biasanya di soal-soal itu kan ada 3 value. Ada mu, ada standard deviation, dan mu itu rata-rata, standard deviation itu standard error, dan x itu value yang didapatkan pada saat itu value si x atau value si b. Nah, kita bikin aja, misalnya aku pengen rata-ratanya itu misalnya $1.000. Kemudian standard errornya, standard deviation adalah $100. Dan si x ini menemukan $790. Lupa di Ctrl Enter ya tadi. Di Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, habis itu kita ngapain? Yuk kita ketik range. Kita bikin vector range. Range-nya caranya di sec. Di situ dibikin mu. Mu itu rata-ratanya dikurangi 4 dan dikali standard deviation. Dan yang bagian kiri dan normal distribution yang bagian kanan adalah mu dikurangin 4 kali ditambah 4 kali standar deviation. Di situ adalah tingginya aku pengen apa ya, 1% 0,01. Terus kita Ctrl Enter. Ini range-nya. Nah, sekarang kita bikin vektor y, yaitu di norm, di range, range-nya, mu, std. Ctrl Enter. Value-nya telah ada. Saatnya kita memplotkan nih. Plot si
range-nya, range Y, sumbu X-nya range, sumbu Y-nya si Y, dan ininya adalah make, dan kita kasih judulnya normal distribution. Apostrophe normal distribution. Jangan lupa di type apostrophe ya. Jadi itu kita kasih Y limitnya adalah dalam kurung 0 sampai maksimalnya si Y tambah 0,01, dan aksisnya adalah salah. Di sini kita Ctrl Enter untuk mendapatkan visualisasinya. Seperti ini ya bentuk visualisasinya dengan menggunakan ini, 3 ini. Habis itu kita ngapain? Kita visualisasikan nih si aksisnya dengan cara aksis 1 add segment mu dikurangin 4 kali standard deviation dan mu ditambah STDS. Mu tambah 4 kali STDS di koma STDS. Langsung aja Ctrl Enter untuk mendapatkan batasannya. Nah, habis itu kita ngapain? Habis itu kita memberikan warna terhadap area di kirinya X. X-nya entah di mana, X-nya di sini 790. Kita warnain nih dari 790 sampai paling kiri. Yuk, kita warnain area to the left. Pertama kita ketik chord.a, vektorkan vektor chord A, C 0, sequen min X dan dikasih 1%, 0,01, dan di koma X. Jangan lupa di Ctrl Enter untuk membentuk si vektor chord A. Sekarang kita bikin chord B. Chord.B vektor C sama seperti tadi 0, tapi di 0 di sequen, kemudian di min dan range, terus di koma X seperti tadi, X, 0,01, dan dikasih, yang di sininya dikasih koma mu dan std. Dan jangan lupa yang terakhir dikasih koma 0. Ctrl Enter. Nah, chord B telah terbentuk. Saatnya kita warnain polygon. Nah, polygon kita visualisasikan nih chord A, chord B, kasih warna. Aku pengen warnanya pink, apostrof pink. Habis itu kita Ctrl Enter. Nah, di sini telah dikasih warna dari 790 sampai paling kiri. Nah, saatnya kita kasih warna si bagian B nih, si bagian kanannya. Caranya gimana? Yuk kita tulis dulu area to the right. Oke teman-teman, saatnya kita memberikan visualisasikan warna pada
dari 790 sampai ke kanan. Caranya gimana? Yuk ikutin aku. Pertama kita bikin vektor chord.c, vektor c x sequence. Di situ kita bikin x, max dan range. Nah, ini kita isi 0,01 dan di koma x. Sekarang kita bikin vektor chord.d. Chord D caranya adalah sama c 0, denom sequence, x, max, range. Itu kita kasih koma 0,01, koma mu, koma std, dan di koma 0. Ctrl Enter. Di situ kita visualisasikan nih di sebelah kanannya seperti apa. Kita ketik poligon, chord C, chord D, warna, color, apostrof, aku pengen warna hijau, green. Ctrl Enter. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya teman-teman setelah dilakukan visualisasi. Nah, ini sekian dari saya di video pertama part 3. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah, dan happy coding. See you! Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Video kedua, part 3, tutorial R Programming dari MMSA. Balik lagi, ketemu aku, Ramadian Eka Putra, bisa dipanggil Ian. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang teorema limit pusat. Apa sih itu teorema limit pusat? Nah, teorema limit pusat adalah suatu pernyataan di mana suatu distribusi sampel dari nilai min akan membentuk distribusi normal apabila ukuran sampelnya semakin besar. Misalnya nih, aku pengen mengetahui nilai rata-rata dari harga mobil bekas di sebuah provinsi. Maka, kalau aku mengunjungi seluruh dealer di provinsi itu, akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Nah, caranya gimana? Maka aku memutuskan untuk mengambil sampelnya saja. Aku mengunjungi salah satu dealer dan menghitung nilai rata-rata dari harga mobil bekas yang ada di sana. Dan kemudian, aku akan mendapatkan nilai rata-rata dari sampel atau sampel min. Kemudian, aku mengunjungi beberapa dealer mobil bekas lain sehingga aku memperoleh beberapa sampel min. Jika aku menghitung distribusi dari seluruh sampel min yang aku peroleh, maka aku mendapatkan sampling distribution of the mean atau distribusi sampel nilai min. Nah, jika dealer mobil bekas yang aku kunjungi ada lebih dari 30, maka distribusi yang aku bentuk akan menjadi distribusi normal. Inilah yang dimaksud dengan teorema limit pusat. Jadi, semakin banyak jumlah sampel, maka penyebaran sampel akan semakin berbentuk normal. Nah, yuk kita masuk ke pengkodingan di RStudio. Kali ini, aku bakal ngejelasin gimana sih caranya ngoding R Programming tentang Central Limit Theorem simulasi Central Limit Theorem. Yuk kita tulis dulu Central Limit Theorem simulation. Nah, yang pertama yang kita perlukan adalah mengambil sampel dan frekuensi sampelnya. Misal aku bikin vektor n sampel, aku ambil satu aja, Ctrl Enter, masuk nih. Kemudian aku ambil frekuensi ngambilnya nih, aku ambil 1000, Ctrl Enter, dan di sini 1000. Nah, sekarang kita akan membuat kontainernya. Gimana tuh caranya? Yuk ikutin, kita ketik creating a container, kemudian kita bikin dulu nih vektor xmin. Bikin vektor xmin, isinya adalah ref. Nah,
Rep ini apa? Replicates. Nah, mereplikasikan value di X, rep, di tab, kemudian yang X-nya itu 0, and sim. Frekuensinya. Terus kita enter. Nah, kebentuk dah faktor X min. Nah, lanjut kita hitung nih. For caranya ketik for, terus kita bikin kurung for i in 1 banding nsim. Kita bikin kurung kurawan, enter. Yang pertama adalah kita bikin vektor x1 r norm ini apa? Density distribution function r norm di tab, kemudian isinya n sampel A5,1, minnya 5 sampai dengan S sampai dengan 1. Kemudian enter, kita bikin vektor x min di i, x min kurung kotak i, vektor min x1. Nah di sini kita running nih, run. Nah udah kebentuk kan x1-nya apa, x-nya apa, di i-nya apa. Nah habis itu kita ngapain? Setelah terbentuk datanya, kita visualisasikan dalam bentuk histogram. Histogram, hist, di tab, kemudian x-nya adalah x min, dan kita kasih x lim. The range of x and y values with the sensible defaults. X lim isinya itu C 0,10, sorry, dan kita kasih warna merah, call apostrof red. Nah kayak gini hasilnya, teman-teman kita berhasil memvisualisasikan histogram dari x min. Nah aku sekarang pengen ganti n sampelnya jadi 35, dan n sim-nya jadi 1000, masih 1000, tetap 1000, frekuensinya tetap 1000. Nah lanjut aja, kita kopas ini, yang ini kita kopas, yang line 8 kita kopas, masukin ke sini, kita Ctrl Enter, kemudian yang ini kita kopas ke sini, tidak ada yang berubah, tetap ini tidak ada yang berubah, tetap sama, karena yang berubah dia ngambil di n sampelnya. N sampel ini akan berganti jadi 35, kita Ctrl Enter, kemudian kita visualisasikan, kita kopas saja ya bentuk ininya, kodenya kita kopas ke line 23, kita visualisasikan, kita Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah berubah ya, sudah semakin tinggi frekuensinya dan semakin rapat. Nah ini berbeda, kalau yang sebelumnya x min-nya semakin lebar, sedangkan yang kedua x min-nya semakin kecil. Ya, betul sekali. Sekarang aku pengen mensimulasikan distribusi gamma. Caranya gimana tuh? Yuk bareng-bareng kita ketik simulation for gamma distribution. Sama n sampelnya aku pengen 1, dan m sim-nya aku pengen
1000. Lalu kita bikin kontainernya nih. Kontainer for gamma. Rumusnya tetap sama ya. Pakai ini, xmin. Kita kopas saja xmin-nya. Kita kopas ke sini. Kemudian kita Ctrl Enter. Dan yang ini kita kopas. Biar nggak makan waktu lama. Tapi kita ubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah R-nom-nya. R-nom-nya kita jadi R gamma. Jadi yang berubah cuma ini aja ya, R gamma. Ini tetap sama. Oke. Langsung kita Ctrl Enter. Sah. Berubah data I-nya. Yuk, sekarang kita visualisasikan, kita kopas yang codingan his. Tapi kali ini aku pengen mengubah warnanya menjadi biru. Nah, di sini kita Ctrl Enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita coba lagi menggunakan sampel yang berbeda. Aku pengen kali ini, kita coba yuk sampelnya berbeda. Aku kali ini pengen jumlah sampelnya itu 30. Jumlah sampelnya 30. Kita Ctrl Enter, n-nya 1000, kita Ctrl Enter. Di sini, kita akan mencoba mensimulasikannya. Kita kopas aja yang tadi, karena tetap sama ya. Kita kopas, tapi yang penting n sampelnya udah diubah. Kita kopas ke sini, kemudian kita Ctrl Enter di ini, di select all, terus semuanya kita run. Yang terjadi adalah xmin-nya semakin kecil yang baru. Dengan jumlah sampel yang semakin banyak, xmin-nya semakin kecil, semakin terpusat. Ya, xmin-nya semakin terpusat dan frekuensi tetap sama. Nah, itulah tadi mensimulasikan distribusi gamma. Sekarang kita ngapain? Yuk kita bikin distribusi uniform. Nah, cara gimana? Caranya langsung kita ketik simulation for uniform distribution. Dan sampelnya kita ubah jadi 1, Ctrl Enter, dan sim-nya jadi 1000. Ctrl Enter. Sekarang kita bikin, gimana sih caranya bikin kontainernya? Nah, sama kayak tadi. Kita ketik container for uniform. Enter. Kalau tadi kan dia pakai xmin. Terus di for i pakai r gamma. Nah, ini bakal berubah. Jadi kita bakal bikin vektor yang berbeda. Yuk ikutin. Namanya adalah min array. Vektor min array. Terus isinya adalah array 0, dim and sim. Kita Ctrl Enter. Nah, terus kita ketik codingannya, yaitu for i in vektornya adalah 1/n sim. Di sini kita isi x-nya gunakan x vektor, kita isi dengan rumus run if n sample. Kemudian diisi dengan min array kotak i, ini adalah min x.
Udah, kita run aja nih. Kita select all, kita run. Nah, di situ kita ngapain sih? Kita mencoba memvisualisasikan si uniform distribution. Yuk ikutin. Caranya adalah ketik histogram di tab min array, X-nya min array. Aku pengen kali ini warnanya pink. Rock pink. Enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Distribusinya sama dari 0 sampai 1. Nah, yuk sekarang kita bikin lagi. Kali ini pengen n-sample-nya berbeda nih. N-sample-nya kali ini aku pengen 35. Kita Ctrl Enter, n-nya kita Ctrl Enter. Habis itu kita copy saja nih codingan yang tadi kita bikin. Select all, Ctrl C, ke 62, Ctrl V. Nah, ini nggak ada yang berubah ya. Langsung aja kita select all, Ctrl, Enter. Apakah ada berubah? Ternyata dia berubah. Jadi lebih terpusat. Nah, dengan sampel yang lebih banyak, bentuknya lebih seperti uniform distribution. Sekarang aku pengen ganti lagi nih. Pengen n-sample-nya jadi, kita kopas aja semuanya, ke 69, Ctrl V. Kali ini aku pengen n-sample-nya jadi 350. Bisa nggak tuh? Nah, yuk kita lihat dengan n-sample 350, kita select all, kita run, apakah berubah? Ternyata lebih bagus ya bentuk distribusi normalnya. Lebih seperti distribusi normal. Nah, itu tadi penjelasan gimana sih cara memvisualisasikan uniform distribution. Nah, lanjut lagi. Saat ini kita masuk ke gimana ya cara memvisualisasikan dengan kepercayaan 95%. Kita ketik 95% confidence interval. Langsung kita ketik formula false as sample min plus minus z dikali standar error. Nah, sekarang kita bikin vektornya dulu. Vektornya ada x, ada standard deviation, dan ada jumlah sampel. Yuk kita ketik vektor x terdiri atas 45420, Ctrl Enter, kemudian standard deviation di atas 2050, Ctrl Enter, kemudian jumlah sampel. Jumlah sampelnya adalah 9, Ctrl Enter. Nah, caranya gimana nih? Caranya adalah kita bikin standar errornya, error misalnya adalah key norm, kepercayaan diri 9,975 dikali standard deviation dibagi square root n. Salah. Sorry, ini tipe. Harusnya key norm. Ctrl Enter. Nah, habis itu kita cari nih x dikurangin st error. X min x error berapa sih value-nya? Kalau tadi x yang 45, kalau batas bawahnya ternyata 448. Nah, sekarang kita cari batas atasnya. Batas atasnya x tambah st error. Oh, batas atasnya ternyata 45993. Nah, itu adalah cara menghitung dengan 97,5% confidence. Lanjut. Sekarang saatnya kita
kita balik lagi ke Gapminder, seperti di video part 2 sebelumnya. Kita panggil datanya, import dataset. Caranya adalah di library Gapminder. Lalu enter. Nah, setelah kita panggil, kita ketik nih data Gapminder, Control Enter. Nah, datanya sudah termasuk ya di sini, Gapmindernya. Saatnya kita ini Gapmindernya, saatnya kita ketik, kita attach nih si Gapminder. Klik Gapminder, Ctrl L. Nah, filenya sudah terattach ya di sini. Nah, saatnya kita memvisualisasikan dalam bentuk histogram. Aku pengen memvisualisasikan angka harapan hidup, life expense, Ctrl Enter. Ternyata angka harapan hidupnya seperti ini. Aku pengen coba menormalkannya dengan cara di square root. Histogram, SQRT, life expectancy, Ctrl Enter. Apakah bisa? Ternyata masih belum normal ya datanya. Nah, saatnya aku pengen memvisualisasikan histogram populasi. Histogram. Populasi ternyata seperti ini. Yuk kita normalkan dengan cara di logaritmakan. Di histogram. Log. Enter. Nah, ternyata sudah bisa normal ya populasinya. Nah, saatnya kita bikin, aku pengen ngitung nih, aku pengen mensumarikan hubungan antara GDP per cap dengan populasi. Nah, yuk ikutin cara kita bikin regresi. Ininya apa? Vektor regresi reg1 LM life expense, terus kita ketik tanda ini, terus kita isi dengan GDP per cap ditambah population. Ctrl Enter, kita ketik summary dari reg1. Reg1 adalah summary-nya seperti ini. Residual min-nya seperti ini, max-nya seperti ini, GDP per cap dan populasi, dan memiliki F statistik 452. Residual standar error-nya 10,84. Yuk kita cari sekarang reg2 dengan cara menglogaritmakan populasi. Reg2, vektor LM, dalam kurung life expectancy, terus kita bikin tulis tanda ini, ketik GDP per cap plus log kita Ctrl Enter. Sekarang kita ketik summary-nya plus reg2, Ctrl Enter. Nah, F statistiknya naik jadi 505, kalau sebelumnya F statistiknya hanya 452. Dan residual standar error yang sebelumnya 10,44, sekarang jadi 10,23. Nah, sekian dari aku, dari Ian, tentang Central Limit Theorem Simulation, mensimulasikan Central Limit Theorem. Nah, teman-teman, jangan pernah patah semangat ya untuk belajar, dan see you soon. Happy coding! Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Ian, dari tutorial Programming Art dari MMSA. Nah, pada video ketiga, part 3 kali ini, aku bakal ngejelasin tentang hypothesis testing for a dataset. Nah, kali ini aku bakal ngajarin kalian gimana sih caranya nge-coding t-test dan z-test. Nah, yuk lanjut aja ke RStudio. Nah, di sini aku bakal ngetik komen hypothesis testing for a dataset. Nah, habis itu aku panggil nih. Kita kali ini menggunakan library Gapminder. Gapminder. Ctrl Enter. Nah, setelah library terpanggil, kita panggil nih si data Gapminder. Gapminder. Ctrl Enter. Nah,
Selanjutnya aku pengen tahu nih, Gapminder itu datanya kayak apa? Caranya gimana sih? Caranya kita ketik view Gapminder. Di sini telah muncul nih data dari Gapminder. Gapminder itu terdiri atas data negara, benua, tahun, angka harapan hidup, populasi, dan GDP per cap. Nah, data ini terdapat 1.704 entries, jadi sangat banyak ya dari si Gapminder ini. Yuk balik lagi. Nah, di sini, habis itu jangan lupa kita attach nih. Attach si Gapminder, jangan sampai lupa. Gapminder. Kita attach, Ctrl Enter. Nah, di kesempatan pertama, aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana, apa itu t-test. Nah, di R Studio sendiri, R Programming, kita bisa langsung nih mencari tahu t-test dengan cara depannya kita ketik tanda tanya, kemudian t.test. Kita Ctrl Enter untuk mencari tahu apa itu t-test. Jadi, di sini dijelaskan bahwa t-test itu adalah forms one to sample t-test on the vector of data. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian, aku pengen menganalisa to-tell t-test. Nah, cara gimana? Kita ketik dulu komentarnya to-tell, kemudian H0 adalah new equal as 2500 dan H1-nya new tidak sama dengan 2500. Nah, caranya gimana sih buat tahunya? Yuk, kita ketik bareng-bareng t-testnya. t.test from GDP per cap. Nah, habis itu kita panggil new-nya equal as 2500. New-nya 2500 dan alternatif apostrof. Jangan lupa karena kita to tell jadi to side. To.side. Di situ kita tulis confidence levelnya. Confidence levelnya berapa sih? Karena kali ini aku pengen pakai confidence level 95%, 0,95. Langsung deh kita Ctrl Enter. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. One sample t-test. Data GDP per cap, t-value-nya 19,746, destination function-nya 1704, dan p-value-nya 1000. Dan min x-nya terdapat 7215,327. Nah, lanjut nih. Aku pengen kita gini lagi, biar cepat ya. Kita kopas, Ctrl Alt, Ctrl C, terus Ctrl V. Kali ini aku pengen one-tailed. One-tailed test. Kali ini new-nya adalah 5 juta. Dan H1-nya tidak adalah lebih kecil, new lebih kecil dari 5 juta. Nah, apa sih yang bisa kita ubah? Kita ubah dong new-nya. Kali ini jadi 5 juta. Nah, alternatifnya jangan lupa karena ini one tail test dan lambangnya seperti ini, kurang, jadi kita ganti to set-nya jadi less. Habis itu kita Ctrl Enter. Hasilnya seperti apa? Ini ada one sample t-test, t-value-nya minus 20.908 dan memiliki min of x-nya 7215,327. Nah, kali ini kan GDP per cap. Aku pengen ganti jadi population, bisa juga nih. Ctrl Enter. Ternyata kalau data dari populasi, T-nya 9,562 dan min of x-nya mencapai 29.600 sekian, 600.000 sekian. Nah, ini tadi mentiteskan populasi. Saat ini aku pengen mentiteskan GDP per cap lagi, tapi new-nya lebih besar. Yuk, ikutin. Kita kopas dulu semuanya. Kita paste.
Habis itu tetap one tail test, tapi yang kita ubah adalah mu-nya. Mu-nya 5.000. Kali ini kita mu-nya 5.000 dan lebih besar dari 5.000. Prop-nya ganti jadi GDP per cap. Ini jadi 5.000. Alternatifnya kita ubah jadi greater. Sesuai dengan fungsi dari H1, mu-nya lebih besar daripada 5.000 dan confidence levelnya 0,95. Yuk kita enter, Ctrl enter. Ternyata hasilnya seperti ini. Untuk data GDP per cap, T-nya adalah 9,2277 dan min of X-nya adalah sekian. Nah, itulah perhitungan menggunakan RStudio tentang t-test. Yuk kita komen lagi. Di sini aku kasih batas dulu biar enak. Nah, yang baru aku bakal menjelasin tentang z-test. Nah, sebelumnya aku pengen install package dulu nih, pakai BSDA. Kita panggil dulu install package apostrophe BSDA. Ctrl enter. Nah, RStudio akan secara otomatis mendownload data BSDA yang diperlukan. Nah, habis diinstal, jangan lupa kita library si BSDA. Ctrl enter. Ternyata ini lupa dikasih apostrop. Ctrl enter. Nah, library BSDA sudah terpanggil ya. Maaf, lupa dikasih apostrop. Nah, habis itu kita ngapain dong? Kita mencari tentang z-test. Caranya gimana? Caranya seperti tadi. Yang depannya kita kasih tanda tanya. Kemudian z.test. Cari. Ada z-test ini seperti ini. This function is based on the standard normal distribution and creates confidence intervals and test hypothesis for both one and two simple problems. Nah, langsung aja. Kita coba yuk. Menggunakan two-tailed. Kita ketik. Two-tailed. Nah, H0-nya adalah mu equals S 2500 dan 1 adalah mu tidak sama dengan 2500. Nah, kemudian jangan lupa kalau z-test juga butuh standard deviation. Standard deviation-nya berapa? Standard deviation-nya adalah dari sigma x. Sigma x-nya adalah 500. Yuk langsung aja kita coding z.test. GDP per cap, alternatif. Karena ini two-tailed, jangan lupa ya kita ketik apostrop to.cider. Di situ masukin mu-nya. Mu-nya adalah sesuai ini 2500. Di situ koma, aku enter biar turun ke bawah. Sigma X. Sigma S adalah 500. Kemudian confidence level-nya tetap 95%. 0,95. Habis itu, kita enter deh. Ctrl, enter. Nah, hasilnya seperti ini untuk data one sample z-test, GDP per cap, z-nya sekian, dan min of x-nya sekian. The alternative hypothesis true mean is not equal as 2500. Di situ kita coba lagi yuk menggunakan one-tailed. One-tailed kita kopas aja ini semua, tapi kita ubah. Ini dari itu jadi 1. Di situ yang ini adalah 5 juta. Yang ini adalah 5 juta. Nah, karena tadi one-tailed, berarti ininya mu-nya adalah lebih kecil dari 5 juta. Dan
Standard deviation ini bukan sigma X, tapi langsung kita ganti jadi equals as 500. Nah, apa yang berubah dari sini? Nah, aku cari yang pertama adalah bukan GDP, tapi populasi. Kemudian alternatifnya kita ganti jadi less, mu-nya jadi 5 juta, dan sigma X-nya jadi 500, tetap sama ya. Nah, selanjutnya ini kita kontrol enter. Ternyata hasil Z-nya lebih kecil daripada 5 juta. Ini kan lebih kecil nih, cuma berapa? 2 juta. Berarti alternatif hipotesis benar jika kita mengambil alternatif hipotesis, karena kita yang diterima adalah H1. H1 diterima karena value-nya Z lebih kecil dari 2.500.000. Lebih kecil daripada 5 juta. Nah, kita lanjut lagi yuk sekarang aku pengen ke one-tailed-nya, mu-nya lebih besar. One-tailed-nya tapi berbeda. Nah, kali ini aku pengen cuma 5.000. Ininya juga 5.000. Tapi dia greater, mu-nya lebih besar daripada 5.000. Yang aku cari menggunakan GDP per cap. Ini greater. Dan mu-nya jadi 5.000. Nah, langsung aja nih kita kontrol enter. Ternyata hasil Z-nya hasilnya seperti ini, 7195040. Berarti dia lebih besar daripada 5.000 ya. Ambil yang ini, lebih besar dari 5.000. Nah, itu penjelasan dariku tentang t-test dan z-test kali ini. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba lagi ya mengulang video ini. Dan sekian dari aku tentang video kedua, part 3. Tetap semangat, dan happy coding! Halo semua, balik lagi di video kali ini. Bareng aku, Ian, di video tutorial R Programming dari MMSA. Nah, di video part 3 sesi keempat kali ini, aku bakal ngejelasin gimana sih aplikasi t-test dan z-test. Nah, kali ini aku akan menggunakan data dari gaji dosen di suatu universitas di Amerika. Nah, kita bakal ngapain sih? Kita bakal membandingkan apakah ada perbedaan gaji antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Yuk, langsung aja kita ke R Studio. Nah, pertama, aku pengen mengimport dataset. Yuk kita ketik bareng-bareng importing dataset. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal package bernama cardata. Install package, kemudian apostrof cardata, Ctrl Enter. Nah, RStudio akan secara otomatis menginstal package cardata itu melalui internet. Nah, setelah itu, kita panggil nih si cardata dengan cara ketik library cardata, tab, Ctrl Enter. Nah, library cardata telah terpanggil. Sekarang kita ambil yuk data, ketik data, gaji, salaries, Ctrl Enter. Nah, di sini salaries telah masuk ke global environment berbentuk values. Sekarang kita attach nih si salaries, attach salaries, tab, Ctrl Enter. Nah, data salaries telah ter-attach ya di R script kita. Nah, sekarang kita cek yuk. Kita coba visualisasikan apakah data salaries itu bentuknya kayak macam apa sih? Nah, sekarang kita tulis comment checking with boxplot. Caranya adalah kita ketik boxplot, kita coding boxplot dari hubungan antara salary dengan sex. Kalau itu udah, kita Ctrl Enter.
Nah, di sini telah ditunjukkan bahwa terjadi, ini yang kiri adalah yang dosen perempuan, yang kanan dosen laki-laki. Garis hitam tengah ini menunjukkan ketidaksejajaran, berarti ada perbedaan gaji antara dosen perempuan dan laki-laki. Nah, garis yang luar ini namanya whisker. Nah, whisker ini adalah membatasi antara variasi si milik dosen perempuan dan variasi di si dosen laki-laki. Kalau kita lihat bahwa variasi dosen laki-laki memiliki gaji dan rentang yang lebih luas, sedangkan variasi gaji di dosen perempuan rentangnya lebih kecil daripada dosen laki-laki. Nah, habis itu kita coba uji dengan t-test. Nah, ikutin, kita ketik independen. Nah, kalau t-test itu biasanya kan ada H0 dan H1. Yuk kita coba, kita ketik H0 salaries of female officer as in salaries. Nah, sekarang yang H1, jika H0 yang beda, berarti H1-nya adalah tidak ada perbedaan. Kalau ini kan tidak ada perbedaan, yang ini ada perbedaan. Ada perbedaannya adalah not equals as mean salaries of men staff. Jadi yang bedanya lambangnya. Habis itu, karena ini adalah two-side, kita ketik two-side test. Kemudian kita asumsikan bahwa variasinya itu berbeda. Berarti kita ketik assume non-equal variance. Di situ kita coba yuk ketik t-test. Kita uji dengan t-test. Karena kita ingin melihat hubungan antara gaji dan gender, kita ketik salary dan sex, koma, MU-nya adalah 0, koma, alternatifnya adalah apostrof two-sided. Di situ, dan levelnya aku pengen pakai 95%, 0,95. Terus itu kita koma, karena dia variance equal, karena dia diasumsikan non-equal, berarti pakai var equal-nya adalah F. Nah, habis itu, pirate-nya itu adalah untuk melihat, kita ketik pirate, karena dia adalah independen, berarti dia tidak parent. Kalau parent itu, kalau true itu berarti dia dependent test. Kalau independen berarti dia parent-nya F. Nah, kita ketik F. Habis itu kita Ctrl Enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa, nah di sini langsung nih si RStudio secara langsung mengcodingnya, merunningnya. Nah, di sini terlihat bahwa p-value-nya, ini p-value, ternyata dia lebih kecil daripada 0,05. Berarti kita harus menolak H0 dan menerima H1. Kenapa kita menolak H0? Karena untuk menerima H0, p-value harus 0,05 atau di atas 0,5. Karena dia p-value-nya di bawah 0,05, berarti jawabannya kita menolak H0 dan menerima H1. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lagi yuk dengan mengasumsikan bahwa kita kopas aja ini. Sekarang aku pengen bedanya dengan yang atas adalah assumes bahwa equals. Nah, equal variance. Nah, equal variance berarti varian equalsnya ini kita ganti jadi true, T. Kita langsung aja lihat. Kalau kita asumsikan bahwa variannya equal, apa yang terjadi? Ternyata p-value-nya masih di bawah 0,05. Berarti jawabannya adalah kita menolak H0 dan menerima H1 karena p-value-nya di bawah 0,05. Oke. Nah, selanjutnya aku pengen ngasih tahu ke teman-teman gimana untuk mengecek variasi antara dua sampel di R. Ada 3 cara. Nah, yang pertama adalah kita ketik nih, checking variance between
samples in R. Nah, yang pertama ada dengan menggunakan box plot. Di sini ya. Berarti ini secara visual kita bisa lihat. Ini di zoom, nah di sini kasih garis, apakah sejajar, ternyata tidak sejajar. Variansinya seperti apa, ternyata variansinya berbeda. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua menggunakan comment variance. Nah, kita ketik yuk 2 using comment variance comment. Caranya gimana? Nah, kita ketik bareng-bareng. Nah, caranya itu simpel. Caranya ada dengan ketik var, terus kurung salary, kasih kurung kotak, sex equal as apostrophe female. Nah, kita kontrol enter. Ternyata variasi si cewek ini, variasi dosen perempuan ini sekitar segini, 673 juta. Nah, sekarang kita cek yuk variasi si dosen laki. Caranya gimana? Karena sama aja kita kopas, tapi yang female kita ganti jadi male. Control enter. Nah, variasi dosen laki-laki ternyata dia 926 juta, lebih banyak 300 juta. Nah, habis itu cara ketiga. Nah, kita akan menggunakan cara ketiga. Caranya adalah dengan cara menggunakan event test. Nah, gimana tuh caranya? Yang pertama adalah kita coba install package R, Control Enter. Nah, RStudio secara otomatis menginstal. Kita tunggu ya. Nah, setelah package terinstall, sekarang kita panggil nih si library car. Nah, kita panggil, ketik library, terus car, Control Enter. Nah, car telah terpanggil. Nah, saatnya kita coba mencoba event test. Nah, H0-nya adalah populasi variance are equal. Populasi variasinya equal. Dan H1-nya adalah populasi variance are not equal. Nah, sekarang kita coba yuk. Kita ketik event test. Event test. Terus kita cari apakah variasinya equals di gaji berdasarkan gender. Control Enter. Nah, dari hasil event test, kita melihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,3599. Berarti dia lebih besar daripada 0,05, sorry. Berarti kita menerima bahwa H0, kita menerima H0 populasi variance are equal. Nah, di sini ya, dengan event test. Nah, selanjutnya, oke. Nah, kalau kita balik lagi ke salaries, di salaries ini ada apa aja sih? Ternyata di salaries ini ada data profesor, ada disiplin, ada tahun semenjak dia mendapatkan PhD, dan tahun pelayanan dia, dan gendernya, dan jasanya. Jadi sangat lengkap ya, ada 397 data. Balik lagi, aku sekarang pengen mencoba. Nah, kali ini aku bakal mencoba menganalisa dependency test. Yuk kita ketik bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke dependency test. Nah, untuk dependency test kita bakal nge-attach data dari Excel. Nah, cara gimana? Cara meng-attach data adalah ke file, terus kita import dataset from Excel. Nah, dari sini kita cari nih datanya.
Nah, datanya ada di sini. Kita cari di sini. Di sini. Setelah udah, kita import datanya. Nah, data blood pressure ini adalah sebuah data perusahaan pil penurun tekanan darah. Nah, ini adalah data sebelum diberikan obat dan ini adalah data setelah diberikan obat, data tekanan darahnya. Kita akan melihat apakah obat ini berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tekanan darah. Yuk kita analisa. Nah, setelah data blood pressure attach, sekarang kita ngapain sih? Nah, sekarang kita setelah diimport ya, sekarang kita attach. Caranya ketik attach, kemudian ketik blood pressure, tab, Ctrl Enter. Nah, data blood pressure telah attach ya di RStudio. Sekarang aku pengen memvisualisasikan nih, visualisasikan tekanan darah antara before dan after. Ctrl Enter. Nah, ternyata before yang 1 dan after 2 ternyata ada perubahan. Kalau kita lihat si obat ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tekanan darah dari subjek before dan ke subjek after. Sekarang yuk kita coba menggunakan plotting scatter plot. Plot di tab before, Enter. Nah, ternyata seperti ini hasilnya. Sangat menyebar. Before-nya sekian, after-nya segini. Sekarang aku pengen coba memberikan garis agar secara jelas apakah untuk membatasi secara jelas dengan warna hijau. Nah, fungsi garis ini apa sih? Nah, fungsi garis ini adalah untuk membedakan antara si before dan after. Nah, dengan semakin dikit area di after, dia semakin rapat ke sini bahwa tekanan darah ini dengan obat ini secara signifikan menurunkan tekanan darah. Kalau dia tersebar rata antara area hijau kiri dan hijau kanan, berarti ini tidak secara signifikan menurunkan tekanan darah. Sedangkan kalau yang bagian ini makin rapat ke bawah, value-nya makin kecil, bahwa ini secara signifikan menurunkan tekanan darah. Ini adalah analisa berdasarkan visual. Sekarang kita bakal ngapain lagi sih? Yuk kita coba dites menggunakan pengujian dengan dites. Kita ketik H0 difference is 0 dan 1 difference is 1. Nah, maksudnya 0 dan 1 ini apa? Maksudnya 0 ini adalah mean difference, ini adalah tidak, dan 1 itu adalah ya. Berarti tidak ada perbedaan, yang 0 itu tidak ada perbedaan, dan mean difference-nya ada perbedaan. Nah, karena ini adalah two side, ini two-sided test. Nah, sekarang kita coba diketik di tes, terus kita ketik membandingkan antara before dan after. Before sama after. Terus ini tetap 0, mu-nya 0, alternatifnya sided. Kemudian paired-nya tentu saja dia paired, dan confidence level-nya 0,99. Dan kita Ctrl Enter. Nah, habis itu kita Ctrl Enter. Apakah ada? Ternyata p-value-nya adalah 0,00. Nah, ini di bawah 0,0
1. Karena confidence level 0,99 berarti happy value-nya harus di atas, harus 0,01 atau di atasnya. Berarti kita menolak H0 dan menerima H1. Ada perbedaan rata-rata diferensinya. Nah, ini adalah cara menghitung p-test dari blood pressure. Sekarang kita coba yuk kita cari menggunakan z-test. Caranya gimana? Caranya kita install package dulu. Install package --dplyr. Nah, apa itu dplyr? Ini dplyr ini maksudnya ada dplyr. Install package, RStudio akan secara otomatis menginstal package ini. Nah, dplyr ini fungsinya adalah untuk memfilter lebih lanjut dari si data male dan female. Nah, kita balik lagi menggunakan salaries ya. Jadi di sini kita bisa aja memisahin antara gaji laki-laki dan gaji perempuan menggunakan dplyr. Nah, caranya gimana? Yuk, langsung aja kita panggil library-nya dplyr. Terus kita panggil lagi library-nya dsda. Nah, habis itu kita ngapain? Kita bikin variabel baru untuk gaji laki-laki dan gaji perempuan. Nah, kita komen creating new variables for female and salaries. Caranya gimana tuh? Caranya kita ketik fdata salaries, terus tanda persen. Tanda persen itu di atas 5, tanda persen lebih besar daripada persen. Kemudian kita enter filter sebagai teksnya adalah kan fdata. Nah, sekarang kita bikin juga yang mdata. Ini kita Ctrl Enter. Ini filter. Nah, ini kita Ctrl Enter. Nah, telah terbentuknya fdata. Nah, sekarang kita ganti. Kita bikin juga mail datanya. Cara gimana? Kopas saja ini. Kita ubah f-nya jadi m, salaries, filter, sex, s, mail. Nah, kita Ctrl Enter. Nah, mdata telah terbentuk. Nah, selanjutnya kita coba bikin f-salary. Email salary adalah data $sign salary. Kita ambil dari salary. Ctrl Enter. Nah, di situ kita ketik lagi f-salary. S-data, S.data, S-frame, tab, F-salary. Ctrl Enter. F-salary. Kita bikin jadi salary $sign, new, colon, female, apostrof female. Kita Ctrl Enter. Nah, di situ kita coba panggil call names. Call names f-salary. Call name f-salary terdiri atas salary dan gender. Salary, gender. Ctrl Enter. Nah, ini udah terbentuk ya untuk yang female. Enak begini. Sekarang kita ngapain nih? Kita sekarang bikin yang male yuk. Nah, kopas aja nih. Kopas, Ctrl F. Ini jadi M,
Ini jadi M. Ini jadi M. Ini jadi M. Ini jadi M. Emailnya kita jadi ini jadi mail. Ini jadi mail. Call name, F salary kita jadi M. C salary, gender. Nah, tetap sama. Kita kontrol, kita select all, terus kita kontrol enter. Udah kebentuk ya di sini M salary-nya. Nah, habis itu kita ngapain nih? Kita coba bentuk dalam vektor S di R menggunakan RB. Jadi atas F salary, kontrol enter. Nah, S-nya ada seperti ini ya. Kita buka nih si S. Apa sih isinya? Isinya adalah berdasarkan ini, gaji berdasarkan gender. Jadi ini fungsi di player ngemotong nih si salary sama gendernya. Kita balik lagi. Nah, sekarang kita coba menggunakan uji hipotesa, nge-z-test ya. Kita bikin dulu nih fungsinya. Email salary X dan mail salary adalah Y. Komen lagi, sigma dot X adalah $30.000 misalnya, dan aku pengen pakai sigma dot Y adalah $25.000. Nah, kita bikin nih coding, kita bikin si vektor X terdiri atas X data, kan X itu female, X data, $sign, salary, control enter, dan Y-nya adalah M data, $sign, salary, control enter. Saatnya kita menguji menggunakan z-test. Nah, z-test itu kan ada H0, nolnya adalah tidak ada perbedaan antara gaji pria dan wanita. Sedangkan H1 adalah ada perbedaan antara pria dan wanita. Nah, z-test nih, kita ketik z-test X, Y, habis nya two-sided karena dia ada dua data, stroke dibuka alternatif apostrof to dot sided, kemudian U-nya adalah 0, kemudian sigma dot X adalah 30.000 dan sigma dot Y adalah 25.000. Kita kali ini pengen menggunakan confidence level 95%. Dan enaknya diturunin aja. Confidence level 95%. Sekarang kita kontrol enter. Apa yang terjadi? Ternyata ini dia p-value-nya. P-value-nya itu di bawah 0,05. Karena kita confidence level 95%, berarti persyaratannya ada 0,05. Berarti karena dia di bawah 0,05, kita menolak H0 dan kita menerima H1, bahwa ada perbedaan antara gaji pria dan wanita. Sekian aja itu dari aku tentang gimana sih penerapan z-test dan t-test menggunakan ini. Nah, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap semangat, dan happy coding. See you! Halo semua, balik lagi sama aku, Ian, di tutorial Art Programming dari MMSA. Nah, pada kesempatan ini, kita bakal ngapain sih? Nah, kita bakal melakukan analisa menggunakan ANOVA. Nah, yuk, langsung aja ke RStudio, kita coding bareng-bareng.
Yang pertama, kita akan melakukan analisa one-way ANOVA. Kita ketik dulu komentarnya. One-way ANOVA. Kemudian, enter nih. Sekarang kita juga memerlukan mengimport dataset. Nah, kita import dataset. Nah, karena ANOVA juga seperti sebelumnya, z-test dan t-test, ini memerlukan H0 dan H1. Maka pada kesempatan ini aku mau menganalisa apakah ada hubungan antara gaji dengan job kategori. Yuk, kita bikin analisanya H0. H0-nya adalah all means of salaries all equal. Dan H1-nya adalah not all means are equal. Oke. Sekarang kita bikin nih. Sebelum kita nge-attach, mari kita import dulu datanya. Nah, kita import namanya employee data. Import file. Mana? Ini dia, import dataset. Nah, kali ini aku bakal ngimport datanya dari SPSS. Nah, data SPSS namanya employee data. Yuk kita import bareng-bareng. Oke. Dia perlu menginstal package terlebih dahulu ya untuk import SPSS ini. Nah, RStudio akan secara otomatis menginstal package yang diperlukan untuk melakukan importing data dari SAS, SPSS, dan lain-lainnya. Kita tunggu saja. Nah, setelah berhasil terimport package-nya, langsung saja kita browse. Nah, di browse, aku taruh di sini. Namanya employee data.sav. Ini perlu di-download terlebih dahulu. Nah, datanya telah terpreview seperti ini. Datanya terdiri atas gender, education, job kategori, gaji. Nah, yang kita akan analisa adalah hubungan antara job kategori, gender, dan gaji. Yuk kita import. Nah, seperti tadi ya, sama datanya, kita balik lagi ke ininya, script. Kita balik lagi ke script, kita ketik attach, di tab employee. Nah, employee data di tab. Nah, employee datanya ini di general environment. Habis itu kita run. Nah, data employee data telah ter-attach. Habis itu kita bikin vektor ANOVA 1. ANOVA 1 ini menganalisa AOV dalam kurung hubungan antara salary dan job kategori. Habis itu kita Ctrl Enter. Nah, sudah ya masuk ke sini. Nah, di situ kita summary ini si ANOVA. Ctrl Enter. Nah, teman-teman, kita langsung aja nih fokus ke PR ini. Karena dia value-nya 2 kali 10 pangkat min 16, maka jauh di bawah batasan yaitu 0,05. Oleh karena itu kita menolak H0 dan menerima H1. Karena dia value-nya di bawah 0,05. Jadi kita menolak H0 dan menerima H1, not all means are equals. Nah, seperti itu ya. Habis itu kita diagnostik yuk. Si ANOVA-nya ini kita ketik diagnostics of ANOVA.
Di situ kita plotkan si ANOVA 1, Ctrl Enter. Nah, teman-teman fokus ke sini ya, ke konsolnya. Di sini hit return to seed next plot. Nah, teman-teman ke sini, kursornya, habis itu klik Enter. Nah, di sini telah diplotkan nih bentukannya. Ternyata kalau sempurna ini kan garis lurus, tapi karena dia datanya ini agak melengkung, it's okay karena melengkungnya tidak secara ekstrim. Jadi kita masih pakai ya data ini. Data ini masih langsung aja kita enter lagi. Nah, ini titik-titik ini adalah total residual. Nah, residual yang baik adalah mengikuti garis putus-putus seperti ini. Jadi ini masih kita anggap oke karena totalnya masih dalam garis ini, tapi mengalami anomali di ujung sini. Nah, habis itu kita enter lagi. Nah, ini juga sama, agak melengkung. Semakin melengkung itu semakin hetero, tapi karena dia masih lurus, masih kita anggap lurus, ini masuknya homo. Nah, maksudnya tadi adalah heterodistasity. Sedangkan ini masih homodistasity. Kita enter lagi. Nah, di sini sama, masih di garis titik-titik, tapi nggak terlalu ekstrim lah melengkungnya. Nah, di sini apa nih? Ada cook distance, garis merah putus-putus. Nah, cook distance itu menandakan outlier. Nah, kalau misalnya totalnya ada dimasuk ke luar cook distance di garis merah putus-putus, maka data tersebut harus kita hapus. Karena itu di luar outlier, karena itu merupakan outlier yang merusak data kita. Nah, seperti itulah plot dari ANOVA. Habis itu, karena titik-titik ini residu, aku pengen melihat lebih lanjut nih. Residunya itu, si visualisasi residu ini macamnya kayak apa sih? Yuk kita bikin vektor residu. Dengan diketikkan R standar, terus ANOVA 1. Ctrl Enter. Nah, habis itu kita histogramkan si residu. Ctrl Enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Residu ternyata hampir membentuk seperti distribusi normal, namun ada ininya nih, ada outlier-nya di 6 sini. Tapi it's okay lah, karena dia bentuk datanya membentuk distribusi normal. Nah, jadi next-nya kita bakal menganalisa menggunakan post hoc test bernama Tukey test. Yuk kita langsung tulis aja post hoc test tes. Caranya adalah secara simpel kita ketik Tukey IHSD di tab, habis itu kita tulis AOV dalam kurung salary as a factor sebagai faktor atas job kategori. Kita melihat hubungan job kategori, hubungan gaji terhadap job kategori. Kita Ctrl Enter. Langsung aja kita lanjut ke memvisualisasikan box. Kita visualisasikan tadi si Tukey. Kita ketik data visualization. Terus aku pengen memvisualisasikan dalam bentuk box plot. Nah, box plot. Tab, salary, job cat. Ctrl Enter. Nah, seperti ini ya. Berarti dari analisa kita bisa lihat nih hubungan antara 2 dan 1, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Ternyata hubungannya itu
hubungan 3 dan 1 itu tidak ada pengaruhnya secara jaraknya terlalu jauh, dan hubungan 1 dan 2 ini saling mempengaruhi. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu two-way ANOVA. Kita ketik two-way ANOVA. Nah, di two-way ANOVA ini, kita bakal menganalisa data dari penelitian biologi, yaitu genotip, gender, hubungan antara genotip dan gender terhadap aktivitas manusia. Nah, sebelumnya kita import dulu yuk datanya. Datanya itu dalam bentuk CSV. Kita import dataset from text red R. Sini di browse. Nah, yang kita menggunakan data two-way ini adalah data dari penelitian biologi untuk melihat hubungan antara genotip dan gender terhadap aktivitas. Genotip ini independen, gender independen untuk melihat pengaruh terhadap apakah dia memiliki pengaruh terhadap aktivitas, perbedaannya. Yuk kita langsung import saja. Nah, sudah terlihat ya, seperti ini. Kita balik lagi ke script kita. Nah, kita tulis sekarang untuk H0 adalah all means of genotype are equal, dan satu adalah not all means of genotype are equal. Nah, sekarang kita menggunakan analisa tentang gendernya, sama aja, cuma kita ganti aja ini. Genotipnya kita jadi gender, ini juga jadi gender. Di situ, yang ketiga kita melihat apakah ada apakah tidak ada interaksi antara genotip ataukah ada interaksi. H0-nya adalah there is no interaction between genotype and gender. Dan A1 adalah there is interaction between genotype and gender. Nah, langsung aja nih. Tadi kan udah kita import nih si data two-way. Kita sekarang kita attach. Jangan lupa di attach. Data two-way. Di tab Ctrl Enter. Nah, jangan lupa kita panggil nih di perpustakaan si stats. Ctrl Enter. Nah, analisa pertama yang kita lakukan adalah menganalisa efek utamanya tanpa interaksi. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisa efek apakah ini tanpa interaksi dengan tanpa interaksinya. Yuk kita ketik dulu komentarnya. For main effects, without interaction. Yang pertama kita lakukan adalah membuat vektor AUV1. Kemudian kita ketik AUV, terus activity, melihat hubungan antara
genotip, di plus, dan gender. Ctrl Enter, terus kita ketik summary OOV 1. Ctrl Enter. Dan di sini kita bisa lihat ya, karena dua-duanya adalah di bawah 0,05, berarti kita harus menolak H0 dan menerima H1. Not all means of genotype are equal, not all means of gender are equal, dan there is interaction between genotype and gender. Yang ini juga di bawah 0,05. Lanjut kita ke, sekarang kita menganalisa dengan with interaction. Caranya kita ketik ALFI2, kemudian tulis seperti tadi, ALFI, activity, genotype, plus gender, plus genotype gender. Ctrl Enter, terus kita summary-kan. Ctrl Enter. Nah, dari summary ALFI2 dapat kita simpulkan bahwa hubungan independen untuk genotip terhadap aktivitas itu ada. There is interaction between genotip dan activity. Tapi ini genotip dan gendernya masih di bawah 0,05, berarti ada hubungan. Tapi untuk yang ini ketika kedua-duanya digabung, genotip plus gender, maka tidak ada hubungan karena ininya value-nya di atas 0,05. Jadi kalau kedua-duanya digabungkan tidak ada hubungan, tapi kalau kedua-duanya dipisahkan ada hubungan. Nah, di situ karena ini kita langsung melakukan post hoc test. Nah, post hoc test seperti yang tadi di atas. Nah, sebenarnya sih tidak perlu ada post hoc test kalau hasil signifikannya mempengaruhi. H0 ditolak. Nah, berarti menerima H1 tidak perlu post hoc test. Nah, tapi karena kita yang si genotip plus gender ini menerima H0, kita memerlukan post hoc test untuk menganalisa si ini genotip genders. Yuk kita ketik bareng-bareng. Pertama, kita bikin komentar post hoc wiki test forming comparison with interaction. Nah, caranya kita seperti tadi, kaki HSD, kemudian yang pertama adalah with interaction, itu berarti ALFI2 ya, with interaction. Untuk melihat ALFI2, kemudian koma, confidence level-nya 0,95. Lihat di sini. Di sini kita lihat bahwa yang secara signifikan kita lihat itu yang di bawah 0,05. Ini ada 00 yang with interaction nih, ini signifikan. Kemudian di bawah 0,05 ini signifikan. Kemudian apalagi yang di bawah 0,05 mana lagi? Oh, berarti cuma ada 2, yang ini dan ini. Signifikan. Sekarang kita tulis lagi nih. Post hoc. Kita kopas aja ini, line 45. Kita tulis with no interaction. Without interaction. Tadi kita kopas. Untuk HSD kita kopas ke line 49. Tapi ALFI-nya kita ganti jadi ALFI 1. Kita Ctrl Enter. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, apakah ada yang signifikan? Ternyata ada nih yang tengah. Yang tengah ini, dia di bawah 0,05. Berarti dia secara signifikan. Secara signifikan mempengaruhi. Dan yang ini juga di bawah 0,5. Genotipnya yang tengah
signifikan, kalau gender male-female secara signifikan. Berarti ada hubungan gender terhadap aktivitas itu secara signifikan mempengaruhi, namun untuk genotip hanya yang OOFF. Hubungan antara OO dan FF, dia secara signifikan mempengaruhi. Nah, habis ini aku pengen memvisualisasikan menggunakan boxplot. Di sini kita tulis data visualization. Take boxplot. Hubungan antara aktivitas dan gender. Activity and gender. Ctrl Enter. Nah, di sini kita lihat bahwa dia garisnya sangat berbeda. Berarti dia garis berbeda tapi masih sama. Wow. Sekarang kita box plotkan lagi. Hubungan antara activity dan genotype. Genotype. Hasilnya seperti ini. Ternyata yang secara signifikan berbeda itu adalah FF dan OO. Dia secara signifikan berbeda. Nah, sekarang aku pengen memvisualisasikan lagi box plot activity dan genotype. Nah, seperti ini ya hubungan antara yang campuran. Kita lihat FF female terhadap FF male jauh. FO female dan OO male masih sama. Terus OO female dan OO male seperti ini. Nah, itu sekian dari saya tentang analisa ANOVA menggunakan R Statistics. Nah, inilah akhir dari video part 3 kali ini. Nah, teman-teman jangan pernah bosan ya untuk belajar dan jangan pernah patah semangat. Terus mencoba dan see you soon. Happy coding!